أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. من الناس فبشرهم بعذاب أليم. من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما
ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء
تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun bapak-bapak saha para ibu-ibu ingkang dahat kinurmatan, monggo-monggo kita sareng-sareng maos Asmaul Husna kanthi pangajap mugi-mugi menapa ingkang badhe kita waosamangke pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sedaya tansah pinaringan sehat, kaparingan rezeki ingkang kathah saha berkah lan kaparingan umur ingkang berkah fi dunia wal akhirah, kaparingan dzurriyyah ingkang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Liridho ilah walisafati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng. Hadi asmaul husna wa biha ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabaru ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Rajabu ya Fatah ya Alimu ya Habib ya Hasibu ya Khafif ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya
karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'idu ya syahid ya haqu ya wakil ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya musiu ya mubdi ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayu ya qayyumu ya wajid ya masidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadiru ya muqtadir ya muqaddimu ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya waliyu ya muta'allim ya baru ya tawwab ya muntaqimu ya afu ya ra'ufu ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya mufidu ya jami' ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dharu ya nafi'u ya nuru ya hadi'u ya badi ya baqi'u ya waris ya rasyidu ya sabur mekaten saking kula wonten kekiranipun nyembah punten kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu fawajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun usia kita semakin menua dan penyakit juga mungkin semakin menumpuk, makin banyak, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa bersilaturahmi semacam ini, dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa di mana sesepuh-sesepuh kita masih tetap bisa hadir, dan juga kita sadari bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas daripada cobaan,
dan di antaranya saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ujiannya itu kenikmatannya untuk bisa berbakti kepada orang tua itu kemudian dicabut oleh Allah. Bu Sri Andayani misalkan ya, dengan wafat ibundanya, maka kemudian bukan berarti ladang pahalanya berhenti, karena insya Allah setelah wafat juga masih terus bisa mendoakan. Insya Allah doa anak soleh, anak solehat itu tetap sampai. Yang berikutnya juga Bapak Windarto, Pak Agus, semuanya diberikan cobaan berupa sakit, dan cobaan sakit itu sebetulnya merupakan cobaan yang bagi manusia itu banyak manfaatnya. Kenapa disebut dengan banyak manfaatnya? Karena dengan kita sakit, maka Allah itu mengingatkan kepada kita yang selama ini kita sering lupa bersyukur atas jasa dia kita. Maka kemudian dengan sakit itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita bahwa kenikmatan jasa dia itu tidak selamanya akan kita nikmati. Karena itu bersyukurlah dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, nikmat jasa dia kita yang sehat ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena jasad kita itu sesuatu yang sangat berharga. Kalaupun orang mau menghitungnya dengan menggunakan rupiah, sepertinya tidak akan ada yang sanggup untuk bisa membelinya. Contoh yang sederhana, misalkan kalau kita perhatikan di pasar gelap itu harga jantung saja sudah mencapai 8-9 miliar. Jadi kalau kira-kira itu baru jantung Pak ya, belum lagi ginjal yang mencapai 12 miliar, belum lagi limpa, belum lagi hati, belum lagi usus, oksigen ya. Oksigen Bapak Ibu berapa, kalau mau mencoba oksigen secara di rumah sakit itu kan luar biasa gitu. Jadi kalau kira-kira kalau dikumpul-kumpulkan itu triliunan aja mungkin nggak cukup. Kira-kira ada yang Bapak Ibu punya investasinya triliunan? Sepertinya yang paling sepuh ya Pak Muh ya, udah sampai insya Allah gitu ya. Rasanya itu sesuatu yang mustahil gitu ya, untuk bisa kita elikan. Itu hanya dari jasa dia saja yang kita lakukan. Oleh karena itu luar biasa Bapak Ibu, subhanallah gitu, kita diberikan jasa dia yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita perlu ingat bahwa itu tidak akan selamanya gitu. Itu tidak akan selamanya, sehingga mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih sanggup untuk bisa menggerakkan jasad ini sesuai keinginan kita, maka bawalah jasad ini ke tempat-tempat yang membawa kebaikan insya Allah. Di antaranya seperti pertemuan kita pada hari ini insya Allah Bapak Ibu. Kenapa kita perlu bersyukur atas jasad? Karena saat ini kita tahu bahwa jasad seakan-akan merupakan sesuatu yang sangat murah. Kalau kita lihat kejadian di Palestina misalkan gitu, Masya Allah ya Bapak Ibu, kita melihat hampir dalam waktu 5 menit itu 3 atau 4 nyawa menghilang di sana. Dan bagaimana biadabnya rumah sakit, yang jelas-jelas rumah sakit, dan akan susah mengelak untuk mengatakan itu tidak sengaja gitu. Karena sekarang teknologi yang diberikan ke dalam sistem rudal itu sudah sangat presisi. Kalaupun ada penyimpangan itu hanya 0,05% saja dari arah semula, dan itu tidak akan sampai menembak dengan tepat pada suatu sasaran yang berupa rumah sakit. Jadi naudzubillah min dzalik, itu sesuatu yang sangat luar biasa kejamnya. Jadi ini sedang dianggap menjadi suatu kejahatan perang. Mungkin Bapak Ibu kalau zaman dahulu sesungguhnya apa yang terjadi saat ini itu sudah mencerminkan sesuatu yang di satu sisi menggembirakan sebetulnya. Kenapa dikatakan menggembirakan? Karena kita semakin tahu bahwa perkembangan Palestina itu semakin mendapat perhatian dunia, dan berbeda perlakuan dunia terhadap Palestina dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena sekarang yang mengkritik itu sudah semakin banyak. Itu artinya dunia sudah semakin perhatian bahwa memang ini terdapat kedoliman di Palestina. Nah, jadi kalau kita sedikit review ya ke masalah Palestina itu, kenapa sih orang Yahudi dan Palestina itu sama orang Palestina itu berebut? Sesungguhnya yang diperebutkan itu tidak besar, yaitu hanya yang kota Yerusalem aja yang diperebutkan.
Tetapi karena kota Yerusalem itu diklaim oleh Palestina itu merupakan bagian dari negara Palestina, dan memang seluruhnya ya sekarang menjadi Israel sudah bagian negara Palestina. Lalu kemudian orang-orang Israel itu mengklaim itu sebagai tempat sucinya. Jadi ceritanya orang Israel itu mengakui bahwa Raja Salomo, kalau kita mungkin Raja Sulaiman ya, Raja Sulaiman pada 3000 tahun sebelum Masehi itu mendirikan kuil pertama kalau versi mereka, maka disebut sebagai Temple Mount gitu ya. Mendirikan kuil pertama 3000 tahun sebelum Masehi di sana. Nah, di Yerusalem sekarang dipakai Masjid Al-Aqsa itu ya. Nah, lalu kemudian Masehi itu dihancurkan oleh kaum Romawi ya, bangsa Romawi pada waktu itu. Dan kemudian setelah dihancurkan oleh kaum Romawi, maka kemudian berikutnya dibangun Masjidil Aqsa. Itu versi orang Yahudi gitu ya. Karena mereka kan nyari alasan lah gitu. Sehingga kenapa kok memperebutkan Masjidil Aqsa yang menjadi tempat kita melaksanakan hijrah. Bagi kaum muslimin sangat jelas gitu ya, bahwa itu adalah tempat yang sakral, tempat yang harus dipertahankan, karena itu adalah salah satu tempat di mana terjadinya hijrah Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Jadi kalau kita melihat dari konteks sejarah itu, sesungguhnya yang paling nyata bahwa itu adalah haknya kaum muslimin itu sudah sangat jelas. Karena sejak zaman dulu di sana itu ada masjid yang didirikan oleh kaum muslimin pada waktu Raja Abbas II ya, pada waktu itu Sultan Hasan gitu nama beliau itu. Nah, sehingga kemudian ini menjadi satu tempat yang sampai sekarang diperebutkan. Nah, di satu sisi kalau kita melihat situasi yang ada sekarang, kalau kita sekarang mengatakan, kalau kita kan seakan-akan bahwa semua orang Yahudi itu dianggap salah gitu, dianggap jahat gitu ya. Nah, sesungguhnya kalau kita melihat bukan bangsa Yahudinya sesungguhnya kalau kita lihat, tetapi adalah Israel, negara Israel yang di dalamnya adalah memang orang-orang Yahudi. Di mana orang Yahudi itu sebetulnya kalau kisahnya kan ya berasal daripada Yahuda. Yahuda itu putranya Nabi Yakub. Jadi